adalah eh, sebenarnya lebih banyak ke pola pikir sebenarnya teman-teman. Mungkin kan yang untuk melihat satu peluang atau tantangan untuk berinovasi gitu dalam menghadapi ketidakpastian. Kuncinya ada inovasi, kreativitas, pengambilan risiko, dan mungkin saya bisa tambahkan satu lagi adalah perjuangan yang dari hati gitu. Nah, ini akan membuat teman-teman eh, jadi semakin lebih paham gitu. Ternyata memang ketika kita punya mindset untuk jadi seorang entrepreneur, ya kita selalu ngelihat bahwa peluang itu selalu ada gitu. Balik lagi ke cerita saya tadi. Kalau saya tidak mungkin tidak terlalu banyak ngulik, tidak banyak uh, melakukan uh, penelitian lebih mendalam tentang industri kelapa, saya nggak tahu ternyata kelapa punya potensi yang gede ya gitu. Atau kalau saya tidak punya keterikatan secara emosional dan hal-hal yang tadi saya sebutkan, mungkin saya nggak akan masuk ke industri ini gitu. Jadi sebelum kita sampai pada tahap itu, sebenarnya kita harus tahu dulu. Dan nanti baru kita akan coba melakukan inovasi, kemudian ada kreativitas di dalamnya, ada pengambilan risiko gitu. Dan memang eh, yang saya selalu bilang ke diri saya sendiri sendiri juga gitu ya. Ngeliatin entrepreneur kan kita nggak bisa selalu expect bahwa garisnya akan kayak linear gini ya, naik ke atas gitu. Nggak ada usaha yang seperti itu sih saya ngelihat. Mungkin kalau ada pun mungkin mencurigakan sih buat saya. 2-3 tahun udah bisa beli beli sesuatu yang gede-gede banget tuh buat saya ya. Saya nggak tahu kalau buat teman-teman. Buat saya lumayan mencurigakan. Tapi selalu kurvanya akan naik turun gini. Makanya kadang dia naik, kadang dia landai. Nah, apa yang membuat kita selalu punya harapan dan mimpi ketika kurvanya berada di posisi landai adalah kita selalu berpikir ini adalah bagian perjuangan gitu. Ya, karena ini adalah bagian dari mimpi kita gitu. Seperti yang saya sebutkan tadi. Mungkin secara kalau saya harus banding-bandingkan gitu. Kalau misalnya ngomongin tentang uang gitu, saya di pekerjaan di dulu tuh jauh lebih banyak dapatnya gitu dibanding apa yang saya kerjakan sekarang. Karena saya tiap bulan tuh harus mikirin bayaran tim saya, bayar apa, bayar apa, bayar apa. Kemudian faktor pengembangan kita baru dapat duit sedikit langsung dibikin pabrik misalnya, atau dibangun dikit beli mesin sesuatu yang memang jarang masuk ke kantong. Tapi di sisi yang lainnya yang saya dapat adalah memang ini adalah faktor atau proses yang harus saya lewatin dulu gitu. Jadi uh, benar kalau mau berpikir kalau mau jadi kaya ya jadi pengusaha gitu tapi nggak bisa tiba-tiba ucuk-ucuk kaya gitu ya tapi memang harus ada proses yang memang pelan-pelan kita lewatin dan lalui dan uh, tiga fokus yang ada di sini inovasi kreativitas dan pengambilan risiko adalah sesuatu yang mungkin harus kita pikirkan bersama ketika kita mau mencoba atau lebih masuk dalam bisnis yang kita sekarang kerjakan gitu. Contoh inovasi yang kita kerjakan di Kulaku adalah ini. Inovasinya apa? Kalau di Kulaku tadi saya seperti saya ceritakan, salah satu eh, dua hal yang sekarang jadi misi besarnya Kulaku, satu kita mau naikin pendapatannya petani kelapa melalui kalau sekarang kita punya dua program, satu intervensi di sisi hulu, maksudnya apa aja sih Mas di upstream itu, misalnya kita oke ada proses pembantuan pupuk misalnya, atau kita bisa menghadirkan pupuk atau herbisida yang lebih murah, atau kita support mereka untuk pembuatan drainase dan lain sebagainya agar angka produktivitas ini naik. Produktivitas naik, otomatis hasil yang didapat sama petani lebih besar. Ketika hasilnya lebih besar, otomatis juga pendapatan atau income-nya juga lebih banyak gitu kan ya logikanya. Yang kedua, ada sisi processing yang sekarang kita kerjakan di layar ini. Jadi kita tidak hanya fokus pada produk yang mentah atau semi khas coconut khas yang di tengah ini, tapi kita juga coba untuk mengutilisasi atau memanfaatkan semua yang ada pada kelapa sehingga menghasilkan turunan-turunan tadi. Jadi inovasi yang kita kerjakan sebenarnya ada di sisi hulu dan di sisi tengah atau processingnya. Nah, inovasi ini mungkin kalau ngomongin tentang produk yang di tengah, nggak ucuk-ucuk lagi ya. Tiba-tiba kita keluarin misalnya minyak goreng, tiba-tiba langsung laku di pasaran, semuanya langsung meledak. Harapannya begitu ya. Saya juga berharap begitu sebagai bisnis. Tapi pada akhirnya ketika kita launching pertama kali, contohnya, oke, stuck gitu. Kenapa? Karena orang belum aware sama produk kesehatan. Harganya 2 kali lipat lebih mahal dari produk sawit. Padahal sebenarnya secara kesehatan dan lain-lain jauh lebih bagus. Dia lebih sehat, klaimnya seperti itu. Yang kedua, dia lebih awet, bisa 6 kali penggorengan. Tapi nyatanya ketika kita lempar ke market, dia nggak cukup baik diterimanya. Akhirnya kita mikir lagi, gimana caranya biar produk ini bisa diterima ya sama market. Kita boost lagi misalnya ads-nya, digitalnya, dan lain sebagainya. Nah, proses ini yang kadang-kadang tidak bisa dilihat gitu. Nah, ketika kita mencoba untuk memahami makna dari entrepreneur itu, entrepreneurial mindset tadi,
ya kita harus selalu mikir inovasinya tuh tidak hanya misalnya pada produk, tapi bagaimana cara kita memperkenalkan si produk ini tadi gitu. Jadi logisnya tuh agak panjang gitu. Kalau kita balik tadi itu ada kreativitas, ada sama pengambilan risiko. Nah, kalau ngomongin tentang kreativitas ya tadi, kita coba ya, kalau Kulaku sendiri sebenarnya, karena kita memang tap in sama kelapa, langkah berikutnya adalah kita fokus sama market demand-nya gitu. Misalnya ada produk, tiba-tiba Mas Aska nih, Mas Topa, bisa nggak ya bikin satu produk dari kelapa yang gini? Oke Mas, permintaannya berapa banyak? 10 ton Mas, sebulan. Oke, kita hitung. APP-nya bagus, masuk, kemudian dapat untung dan lain sebagainya. Mas, ini bisa nih kita kerjakan. Nah, kita bisa modelannya seperti itu. Jadi demand-nya ada, kita bisa kerjain. Nah, hampir semua, mungkin 60-70% dari produk yang kita ada sekarang itu karena ada permintaan itu dulu. Daripada kita tiba-tiba ucuk-ucuk melakukan inovasi tapi nggak ada yang minta. Gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke pemilihan kita aja sih sebenarnya. Uh, kita lebih fokus ke demand-nya dulu, baru nanti produknya. Walaupun dari awal kita fokusnya produk kelapa. Nah, baik lagi tadi ke kreativitas. Kalau kreativitas sendiri, sebenarnya saya tuh sering kali melihat dan menjumpai, ini kita sama-sama belajar ya. Teman-teman atau misalnya kayak mahasiswa gitu, selalu pengen menciptakan produk yang bagus banget dulu gitu, yang keren banget dulu gitu baru dilempar ke pasar gitu. Sebenarnya nggak ada yang salah gitu, tapi baik lagi bagus menurutku belum tentu bagus buat Mas Aska atau bagus buat Mas Aska belum tentu bagus buatku. Langkah yang menurutku yang bisa dilakukan adalah kita ada namanya tes pasar dulu aja gitu. Produknya nggak bagus-bagus banget tapi kita dapat rekomendasi misalnya. Contoh tadi balik lagi ke minyak goreng. Kita ngomongin minyak goreng kita nih nggak bau tengik gitu. Kita coba dulu ke pasar. Menurut kita yang punya produk selalu bilang produk kita paling bagus, benar nggak? Nggak ada yang bilang produknya jelek, itu adalah di kepala kita. Tapi kita harus coba dulu, benar nggak ya gitu, produk kita cocok atau bisa nggak diterima masyarakat. Makanya ada proses pengembangan, perbaikan, pengembangan, perbaikan. Kalau kita ngomongin tentang misalnya iPhone, walaupun sekarang lagi di ban iPhone 16, dari angka satu dari iPhone X misalnya ke iPhone sekarang itu kan selalu ada peningkatan. Coba kalau misalnya yang punya iPhone mikir gitu, ya udah nanti aja kita keluarin pas iPhone-nya lebih bagus banget ya berarti lompat dari 10 langsung 16 misalnya, tapi kan tiap tahun ada perbaikan dan di situ ada peluang-peluang baru sebenarnya gitu, keluar seri baru, keluar seri baru, keluar seri baru. Jadi proses learning by doing itu juga penting, tapi harus ada bare minimum ya teman-teman, nggak bisa tiba-tiba jelek banget tiba-tiba dilempar ke pasar gitu, itu juga nggak bisa dilakukan karena baik lagi tadi ada brand kita yang harus kita juga jaga. Ngomongin tentang resiko, tiap keputusan bagi para bisnismen atau UMKM itu selalu akan ada resiko. Karena kita harus berdamai dengan resiko sebenarnya. Karena kadang kalau usaha atau jualan itu kadang cepet-cepetan. Misalnya siapa dulu yang ngeluarin itu akan jadi pionirnya di situ. Atau siapa yang bisa ngasih angka yang lebih baik atau lebih oke gitu. Itu bisa jadi pionirnya di situ. Nah, resiko ini harus kita jadiin makanan sehari-hari sebenarnya. Nggak ada satu langkah pun menurut saya di Kulaku, terutama saya sendiri, itu tidak berbasis resiko. Walaupun resikonya harus kembali dihitung ya. Nggak bisa tiba-tiba, ya udah lempar aja gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba mitigasi resikonya nggak ada gitu. Misalnya kalau nggak diterima, apa yang harus kita lakukan? Kalau diterima, apa yang harus dilakukan? Gitu-gitu. Dan sekarang produk kita kurang lebih ada segini, dan kita masih terus melakukan inovasi, walaupun sekarang sebenarnya kalau di Kulaku, karena tadi basisnya social enterprise, yang kita kerjain, yang punya pabrik kita sendiri itu ada di coconut oil. Sisanya kita kerjasama. Jadi kayak Natar Koko kita kerjasama sama satu NGO yang mereka punya satu kelompok petani sendiri, mereka ngerjain. Kalau aku nanti akan bantu untuk pemasarannya. Contoh lainnya adalah si coconut milk powder, juga seperti itu, dan beberapa produk-produk lain, termasuk juga charcoal. Jadi kita juga tadi karena ada proses advokasi dan kita pengen ada rantai pasok atau value chain yang bagus di sini, kita juga nggak muluk-muluk pengen semuanya gitu. Tapi kita fokus aja ke satu dua produk yang mungkin kita bisa kerjakan dengan baik. Sisanya kita coba untuk lakukan kolaborasi-kolaborasi. Karena pada akhirnya mimpi yang aku laku selama itu masih punya visi dan mimpi yang sama dan akhirnya value-nya naik, ya nggak apa-apa. Nah, salah satu karakteristik ada 5 kalau di sini disebutin uh, punya entrepreneurial mindset itu ada proaktif, tidak menunggu tetapi menciptakan kesempatan. Kemudian ada orientasi pada solusi, pasti. Kemudian ada faktor kepemimpinan juga, ada pemberdayaan juga, dan fleksibilitas dan adaptabilitas. Nah, kalau ngomong proaktif tadi, uh, kita kadang-kadang sebagai pelaku usaha gitu ya, kita tuh kadang lebih banyak, terutama untuk
kalau saya ngobrol sama teman-teman gitu atau ngomong sama, saya kebetulan juga mentor di beberapa program. Misalnya selalu nunggu gitu, Mas kita udah ngerjain ini, oke, kamu apakah sudah melakukan evaluasi untuk apa yang kamu kerjakan? Belum gitu. Proaktif ini tidak hanya fokus pada mencari peluang, tapi proaktif ini adalah fokus juga pada perbaikan-perbaikan implementasi yang kita lakukan. Kelemahan kita sebagai UMKM adalah kita melakukan sesuatu tanpa pernah melakukan ada proses evaluasi. Ya udah jalan aja dulu gitu. Tapi evaluasinya nggak ada. Biasanya misalnya kalau saya dan tim di Kulaku, kita memang ada fokus evaluasi, baik itu bulanan untuk seluruh anggota tim ataupun per mingguan atau bahkan ada yang 3 hari untuk misalnya fase trial dan error. Kenapa? Karena kita ngelihat sebenarnya ada faktor di mana kita tuh pengen selalu lebih baik, benar ya. Dan kita ngelihat kalau untuk jadi lebih baik, kita harus ada sering evaluasi. Gitu. Tujuannya adalah membongkar sebenarnya kebobrokan-kebobrokan apa yang kita punya di internalnya kita sehingga itu lebih baik. Kalau ngomongin misalnya keuangan gitu, yang juga sering masalah buat UMKM. Awal-awal, yes, kita masih menggunakan misalnya rekening pribadi. Contoh ya, pelan-pelan di 2-3 bulan pertama kita switching ganti ke rekening perusahaan. Karena kita ngelihat, terlalu berantakan misalnya gitu. Kemudian pindah ke rekening perusahaan. Ke rekening perusahaan juga ternyata, ada eh, sumber-sumber dana yang harusnya dipisahin gitu. Misalnya, oke, satu untuk operasional sehari-hari yang keluar masuk, kemudian ada dua untuk simpanan, untuk pengembangan, development, dan lain sebagainya. Yang ketiga, misalnya kita sisihkan juga satu account khusus untuk pengembangan impact atau manfaatnya kita. Misalnya ke anak-anak petani kelapa atau program petani kelapa kita. Jadi sekarang kita punya 3 atau 4 account yang memang tujuannya beda-beda. Terus kita mikir lagi, apalagi yang kurang ya gitu. Yang kurang ternyata adalah kita belum diaudit nih gitu. Maksudnya apa Mas diaudit ya? Laporan keuangan kita apakah sudah benar belum? Apakah sudah oke belum susunannya dan lain sebagainya. Akhirnya di tahun 2022 akhir kita termasuk kayaknya salah satu UMKM tercepat gitu yang melakukan yang laporan keuangannya diaudit gitu, sama orang eksternal di tahun 2022. Jadi laporan keuangan pelaku sudah diaudit gitu. Nah, proaktif gini contohnya gitu gitu. Sebagai pengusaha, kita tuh harus punya kemampuan untuk mencari masalah di internal kita sendiri sampai orang lain tuh nggak pernah melihat masalahnya kita. Itu proaktif kalau buat saya. Jadi kita tugas kita misalnya sebagai seorang CEO atau sebagai pimpinan perusahaan adalah mencari masalah. Kita lihat tuh sistem kita udah bagus belum ya gitu. Apakah misalnya uh, tadi departemen-departemen yang ada di perusahaannya kita tuh udah cukup bagus sebelumnya. Kita harus cari-cari masalah itu sebenarnya. Jangan sampai orang yang menemukan gitu. Walaupun prosesnya dia teman-teman nggak bisa tiba-tiba 1 tahun 2 tahun semuanya langsung bagus. Di Kulaku juga nggak semuanya bagus kok gitu. Tapi pelan-pelan kita perbaikin, perbaikin, perbaikin. Proaktif itu yang lebih ke situ. Terutama misalnya cari peluang apalagi gitu. Terus kita juga berorientasi pada solusi. Nah, misalnya tadi, ketika kita sudah ngomongin tentang keuangan tadi ya, kita tahu nih, ternyata laporan keuangan kita masih berantakan gitu. Bukan fokus pada berantakannya atau nyalahin siapa yang salah gitu. Maksudnya, ya tim finance aku laku lah yang salah gitu. Kamu lah gitu yang di finance. Kenapa itu salah gitu. Tapi kita lebih berorientasi pada solusi. Oke, itu berantakan kenapa? Iya, karena saya misalnya terlalu banyak yang saya kerjakan. Saya harus nyusun cash flow-nya, saya harus bikin uh, balance sheet-nya, saya harus ngurusin apanya itu buat terlalu saya buat banyak gitu. Oke. Pokok solusinya misalnya adalah ya udah kita hire orang lain aja untuk ngurusin A B C, kamu sisanya ya gitu. Jadi orientasi pada solusi. Jadi kalau saya secara pribadi tiap meeting-meeting yang kita kerjakan di Kulaku adalah kita menggali sebenarnya apa yang terjadi masalahnya dan fokus pada solusinya, tidak fokus pada masalahnya. Ini jadi penting ya teman-teman. Karena pada akhirnya ya kalau di tim gitu berantem wajar lah ya namanya kerjaan. Pasti ada yang tidak cocok gitu-gitu. Itu sesuatu yang menurut saya kayak bukan meromantisasi tapi sesuatu yang biasa saja terjadi. Cuman fokusnya kita tidak mencari siapa yang salah, tapi apa yang solusi yang bisa kita berikan. Nah ini juga sangat relate sama kepemimpinan yang bisa kita tawarkan. Dan kalau ngomong kepemimpinan mungkin subbabnya berbeda, tapi saya selalu ngelihat bahwa kepemimpinan yang kita kerjakan di Kulaku lebih ke ya udah gitu. Misalnya ngobrol aja, mendengarkan gitu. Kalau saya sekarang 1 tahun terakhir terutama lebih mencoba untuk jadi pendengar yang baik gitu. Saya pengen tahu sebenarnya apa masalahnya dan lain-lain. Walaupun
tidak semua hal itu harus kita dengarkan dan kita lakukan, tapi memang menjadi pendengar yang baik itu membuat saya jadi lebih ngerti sebenarnya alurnya seperti apa. Dan itu tiap generasi mungkin lagi rame juga misalnya di sekarang saya baca-baca di Twitter dan lain-lain di X kayak ngomongin tentang Gen Z yang tidak bisa kerja dan lain-lain. Menurut saya mungkin bisa jadi masalahnya begitu atau mungkin oknumnya saja atau bisa jadi pendekatannya yang salah, pendekatan yang kurang tepat. Sorry, bukan salah. Jadi kepemimpinan juga faktor yang sangat penting buat kita untuk melihat siapa yang sekarang sedang kita pimpin dan seperti apa treatment yang harus kita lakukan dan siapa stakeholder yang ada di kita sekarang. Dan ada namanya pemberdayaan. Eh, Tadi ini relevan sekali sebenarnya apa yang kita kerjakan di Kulaku. Mimpinya Kulaku memang karena kita social enterprise, kita selalu percaya dan saya sendiri gitu secara pribadi dari awal bilang ke diri saya sendiri, kalau kamu mempermudah urusan orang lain, insya Allah hidupmu akan dipermudah. Dan itu saya percaya banget. Dan selama 4 tahun di Kulaku, saya banyak mengalami hal-hal yang kadang-kadang kok bisa ya saya disupport sama orang ini, kok bisa ya saya dapat keajaiban ini gitu. Karena mungkin ada doa-doa terselip gitu dari orang-orang yang selama ini kita ngobrol, kita in touch bareng yang kita dampingi gitu. Dan kita percaya, dan saya secara pribadi percaya banget gitu sebagai muslim ya. Barang siapa yang mempermudah urusan orang lain juga hidupnya akan dipermudah. Dan yang terakhir ada fleksibilitas dan adaptabilitas. Kalau anak-anak startup itu nyebutnya mungkin agile kali ya. Kayak ya udah gitu. Misalnya kita ada mentok di satu hal, kita harus mikirin lagi. Gitu. Nah, sebagai gambaran gitu. 1 tahun terakhir pelaku tuh lagi ada di fase yang tidak mudah. Dan saya tidak pernah memang tadi walaupun keadaannya biasa-biasa aja kita bikin itu jadi harus ada sesuatu yang kita bisa improve gitu. Nah, 1 tahun terakhir pelaku ada di fase yang tidak mudah karena memang kita di pertanian di kelapa ada siklus namanya siklus 5 tahunan. Jadi supply-nya di mana 5 tahun ini angka produktivitas dari kelapa itu akan turun banget. Dan pada saat itu supply yang biasanya kita dapat itu berkurang drastis gitu. Dan ini baru kita temukan selama perjalanannya Kulaku gitu. Karena 5 tahunan sekali ya, Kulaku umurnya baru 4 tahun. Dan kita nemuin masalah ini baru tahun ini gitu. Dan apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mikir nih gitu. Pikiran kita yang pertama adalah gimana kita bisa solve si masalah ini. Tadi fokus pada solusi. Yang kedua, kita mikir ketika ini terjadi kembali, apa yang harus kita lakukan? Jadi langkah yang kita ambil adalah kita memperlebar atau memperluas dari cakupan yang kita kerjakan. Jadi selama ini kalau aku tadi fokus pada processingnya, sekarang kita mulai dari akhir tahun ini di kuartal keempat kita mulai memikirkan untuk masuk ke sisi hulunya juga gitu. Karena lagi-lagi sebagai bisnis yang sustain kita harus bisa terus dapat creating revenue dan profit biar impact kita juga makin bagus. Dan hal-hal seperti ini akan sering teman-teman temukan gitu dalam kesehariannya teman-teman. Karena tidak semua hal tuh tadi secara kurva keuangan kita tuh nggak akan saya bisa jamin nggak akan seperti ini sih langsung nggak terus naik ke atas tapi bakal akan naik turun juga gitu. Ketika ada fase-fase seperti itu kita terus improvisasi tapi bukan berarti improvisasinya kayak atau perbaikannya dilakukan ketika kita ada di fase down aja ya kita juga harus mikir ketika dia lagi di atas kenapa dia di atas itu juga kita harus mikir karena itu akan jadi bahan evaluasinya kita juga dan agility ini salah satu kekuatan atau kemampuan yang harus kita miliki sebagai entrepreneur terutama yang pemula-pemula banget nih gitu karena mau nggak mau suka nggak suka punya idealisme itu ya harus bener saya suka dengan idealisme gitu tapi di satu sisi kita juga harus mikirin sesuatu yang lebih realistis bisnis is a profit is creating profit dan pokoknya bisnis yang bertanggung jawab gitu dan ini misalnya dari poin-poin ini yang kita kerjakan sudah menghasilkan beberapa hal di Kulaku terutama ini data tahun 2023 jadi di Kulaku tuh kita ngeluarin impact report tiap tahun mulai dari tahun 2022 kita udah keluarin impact report tiap tahun jadi 2022 2023 impact report itu kayak laporan pertanggungjawaban kita kepada semua stakeholdernya kita apa sih yang sebenarnya sudah dikerjakan pelaku sejauh ini gitu terutama berdasarkan impact atau dampak yang sudah kita berikan saat ini alhamdulillah kita ada 13 penerima beasiswa dari Kulaku kita nyebutnya sebagai BTMI Beasiswa Tunas Muda Indonesia. Dan program ini sudah kita jalankan dari tahun pertama. Dari Kulaku tuh pertama kali bikin program beasiswa itu di 2020 pertama kali berdiri dan hanya 1 orang anak petani kelapa waktu itu kita ambil. Kenapa? Realistis aja gitu. Maksudnya dengan skala kita pada saat itu
yang duit nggak ada duitnya bro, nggak ada duit dapat dari mana gitu. Tapi kita percaya gitu. Tadi ya baik lagi, barang siapa yang mempermudah hidup orang lain, hidupnya akan dipermudah. Atau barang siapa yang menolong seseorang, juga hidupnya akan ditolong gitu. Dan kita ngelihat sepertinya untuk tetap linear dengan mimpi dan misinya kita laksanakan program pada tahun pertama untuk satu orang. Dan alhamdulillah tahun ini di 2024 yang satu orang pertama tadi sudah berhasil lulus, mendapatkan gelar sarjananya gitu. Dan dia menjadi satu-satunya sarjana juga di keluarganya saat ini. Dan kita happy banget, Kulaku walaupun dengan dampak yang belum terlalu signifikan tapi bisa ada pada tahap itu. Dan selain program beasiswa, yang sekarang sudah alhamdulillah tadi ada 13 orang, ada 26 petani sekarang yang sedang intensif kita bina. Ini pun tidak kita kerjakan sendirian. Sebenarnya kalau petani Kulaku itu ada ratusan, tapi lagi-lagi karena kita merasa bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan secara intensif, yang benar-benar kita dampingi, yang benar-benar kita liatin, gitu. Kemudian kita kasih support gitu. 26 ini yang kita kerjakan itu kerjasama sama beberapa lembaga, misalnya ya BMPLN, kemudian Dompet Duafa, dan beberapa lembaga lain, termasuk salah satu lembaga Korea, Koika, kalau teman-teman sudah cukup familiar, yang juga support di program kita untuk petani kelapa. Nah, kita juga udah punya 4 lokasi. 4 lokasi ini sekarang sebenarnya di 2024 kita udah punya 5 lokasi sebenarnya. Eh, dan satu yang dimiliki sama Kulaku cuma satu, sisanya adalah kolaborasi-kolaborasi. Kemudian kita udah punya partner 12. Partner ini nanti ada di belakang, ada mulai dari pemerintah, mulai dari NGO-NGO yang tadi saya sebutkan. Kemudian kampus, kita kerjasama beberapa kampus juga di Sumatera Selatan dan beberapa pihak-pihak lainnya. Dan di kantor kita sekarang ada 13 employee. Kalau in total sebenarnya di lapangan dan lain sekitar kurang lebih 30 employees yang ada di Kulaku. Dan balik lagi ke poin ini tadi, eh, apa yang kita kerjakan di sini adalah bagian dari implementasi yang ada di part-part ini gitu. Walaupun yang dikerjakan Kulaku sekarang bisa dibilang belum terlalu gede, masih pitik-pitik juga, masih kecil, tapi kita berharap apapun yang terjadi, kita tetap punya mimpi yang sama dengan harapan yang sama. Semoga kehadiran kita juga memberikan manfaat buat para petani kelapa gitu, dan ekosistem yang ada di dalamnya. Dan ini mungkin tentang kita tuh selalu ada dikotomi atau kayak mengkelas-kelaskan. Ini bukan mengkelas-kelaskan sih sebenarnya. Kalau saya sebenarnya kalau selalu punya pandangan, tiap orang itu dilahirkan dengan kemampuannya masing-masing dan harusnya punya peran masing-masing. Jadi pengusaha tidak membuat Anda lebih tinggi daripada jadi karyawan, ataupun sebaliknya. Jadi karyawan tidak membuat Anda lebih tinggi daripada jadi pengusaha. Kita hanya berotasi dan melakukan sesuatu itu karena kita punya peran masing-masing gitu. Cuman karena kita lagi ngomongin tentang mindset jadi pengusaha, eh, ada beberapa hal sebenarnya yang mungkin berbeda, terutama saya gitu ketika shifting awal yang sebelumnya sempat kerja di beberapa perusahaan sama orang-orang, kemudian akhirnya saya bikin usaha saya sendiri gitu. Nah, salah satu hal yang saya rasakan sekali adalah kalau jadi pengusaha tuh tiap hari mikir, itu sih yang saya rasakan. Jadi kalau orang bilang kayak, Mas Topa enaknya gitu jadi pengusaha, terbang kemana-mana, tiba-tiba hari ini di mana, tiba hari ini di mana, atau enaknya jadi pengusaha gitu, waktunya bisa ngatur. Coba dulu ya gitu. Untuk pengusaha-pengusaha pemula, terutama 5 sampai 10 tahun lah saya bilang, yang memang kita masih berjuang banget. eh, Menurut saya kerja kita tuh bahkan 1 kali 24 jam. Bahkan saya maaf, sambil mandi, sambil jongkok di toilet gitu, sambil sambil nunggu mau tidur gitu. Itu mikirin saya besok harus ngapain lagi ya gitu. Saya apalagi yang harus saya kerjakan ya. Oh ini gimana ya kalau gini gitu. Karena tiap hari itu proses kita tuh berpikir gitu. Nah, ini beda ketika saya jadi karyawan dulu rasanya. Ya udah kalau saya pulang kantor, oh kerjaan besok besok aja, bodo amat gitu. Itu yang berbeda. Tiap hari itu saya selalu mikir gitu. Makanya rambut saya makin hari makin tipis nih teman-teman. Karena mungkin kebanyakan mikir juga gitu. Karena kita harus mikirin tadi tentang kondisi tim kita sekarang, company-nya kita sekarang, bagaimana ini berkembang, harus ngapain gitu-gitu. Inovasi apa lagi yang harus kita kerjakan gitu. Dan pundaknya kayak rasanya berat banget. Beneran. Kayak kita cuman bukan hanya menanggung kita sendiri, tapi tim kita yang ada puluhan sekarang, alhamdulillah gitu ya. Dan menanggung kayak, ini kalau besok keselio, saya harus ngapain lagi ya, besok ini saya harus ngapain lagi gitu. Dan memang tiap yang membedakan lagi itu adalah saya selalu ngerasa memang tiap langkah yang saya ambil tadi selalu punya resiko gitu.
Karena ya kalau mau jadi pengusaha mah resiko duluan gitu. Resiko itu harus diambil. Karena mitigasi resiko itu jadi sangat penting gitu. Sementara ketika kita jadi karyawan, kita mungkin tidak akan banyak berkutit dengan besok gajian, mau bayar tim kita gimana, atau besok ini pengembangannya gimana, nggak akan ke sana gitu. Dan sebagai pemilik bisnis atau founder dari sebuah company yang dulunya misalnya satu orang dulu, dua orang, kemudian kita tuh kayak CEO-nya tuh chief of everything gitu. Semuanya kita kerjain. Kita memang harus pandai gitu. Walaupun kalau saya juga tidak secara spesifik itu ngerti semuanya ya. Maksudnya ahli semuanya, tapi saya setidaknya ngerti gitu. Oke, kalau keuangan tuh ada ini ya elemennya. Oke, kalau manajemen tuh harus ini. Sementara ketika kita kerja sama orang, kita mungkin akan lebih banyak fokus pada pekerjaan yang sekarang sedang kita handle aja gitu. Misalnya kalau kita ngomongin, ya udah saya di sosial media gitu, ya udah sosial media aja yang kita kerjain. Sebagai pemilik bisnis atau pengusaha, kita harus bisa mikirin semuanya gitu. Makanya sekarang kita misalnya ada kita lagi mau ekspansi tadi yang saya jelaskan ke satu divisi bisnis, saya harus terjun duluan ke sana gitu. Saya harus belajar duluan. Tujuannya apa? Satu, saya paham bisnisnya pasti, itu arahnya kemana. Yang kedua, mungkin bahasa kasarnya kayak, jadi saya nggak dibodoh-bodohin nanti sama tim saya yang ngerjain itu. Tiba-tiba dia laporan kayak, ada yang ganjel nih gitu. Kok gini ya? Karena saya udah tahu sebelumnya. Dan lebih general aja sih pekerjaannya. Itu mungkin yang membedakan antara mindset pengusaha dan kenapa penting? Tadi kayaknya saya sudah cukup bahas lumayan panjang juga tentang yang mendorong pertumbuhan, menghadapi ketidakpastian, kemudian inovasi, kemudian dan lain-lain. Kemudian paling penting adalah menumbuhkan pemimpinan dalam tim. Dan satu yang harus diingat, sekali lagi saya ingatkan, mungkin eh, semuanya sekali lagi butuh proses teman-teman. Apapun itu yang kita kerjakan. Kalau tipikal saya ya, saya lebih baik ya harus mitigasi resiko dulu, pasti kayak A, B, C, D, tapi teman-teman tidak harus tahu semuanya dulu baru melangkah. Karena kalau sudah tahu semuanya akan ngeri juga gitu. Jadi biarkan misalnya terisi 60-70% cukup, terus melangkah, dan siapin mitigasi resikonya gitu. Karena menurut saya, bisnis itu adalah learning by doing. Proses pembelajaran yang tiap hari terus kita belajar gitu. Karena tiap orang pasti journey-nya akan berbeda-beda. Misalnya, satu, walaupun industrinya sama, misalnya Mas Saska, Mas kayaknya setelah dengar cerita ini saya mau bisnis kelapa nih. Saya secara pribadi akan, Mas Saska ini nih, mapping yang saya punya seperti ini. Tapi ketika mengerjakan, pasti akan berbeda. Karena Mas Saska punya background yang berbeda. Kemudian, Mas Saska nanti akan dibantu sama tim juga yang berbeda. Lokasinya pasti berbeda. Cara pendekatan dia juga berbeda. Semuanya berbeda. Nah, eh, artinya sebenarnya kalau bisnis itu tidak ada formula yang benar-benar 100% itu sama gitu. Nggak akan ketemu pasti. Kalau ketemu, semua orang jadi pengusaha. Di Indonesia tuh, seingat saya datanya masih di bawah 4%, 2,5% total pengusaha kita, kita masih mau ngejar di 4%. Nggak ada rumus yang pasti sebenarnya jadi pengusaha. Dan saya selalu bilang ke diri saya sendiri dan orang-orang di sekitar saya ngobrol kayak gini, ya kita harus cari formula kita sendiri gitu. Kalau pengusaha itu punya formula yang pasti, bisa jadi orang-orang yang ada di kampus dengan gelar doktor dan profesor di bidang kewirausahaan itu akan jadi orang paling kaya di dunia. Tapi kan kenyataannya enggak. Karena kita punya rumusnya sendiri. Dan yes, mitigasi resiko harus, dan teman-teman harus punya sendiri alurnya gitu. Dan learning by doing. Ini ngomongin data lagi ya. Saya pernah baca di salah satu Bloomberg, kalau nggak salah, ini koreksi kalau saya salah. eh, 8 dari 10 pengusaha itu akan gagal sebenarnya. Dan ada satu lagi penelitian yang bilang, saya lupa dari mana, dia bilang sebenarnya ketika orang memulai sebuah usaha, kemungkinan untuk berhasil usahanya itu adalah di usaha ketujuhnya. Pernah dengar nggak teman-teman? Jadi usaha pertama itu kemungkinan akan gagal, kedua gagal, tiga gagal, sampai dia ada di usaha ketujuhnya baru dia berhasil. Walaupun secara formula nggak tiba-tiba, oke saya gagalin aja usaha pertama saya, kedua, ketiga, sampai ketujuh baru saya beneran gitu. Nggak gitu konsepnya. Ada yang memang dari pertama udah cukup berhasil, udah bagus gitu, dan dia udah oke gitu. Ini secara rata-rata aja ya. Ini penelitian, bukan saya yang ngomong. Jadi uh, konsepnya seperti itu. Jadi memang jadi pengusaha tuh nggak tiba-tiba ucuk-ucuk seperti itu gitu. Dan tidak ada formula yang tepat atau formula yang benar-benar uh, pasti gitu. Harus seperti ini. Jadi kita memang harus pelan-pelan memulai. Dan saya selalu bilang ke diri saya,
Setidaknya walaupun hari ini saya tidak berhasil, tapi saya belajar. Karena di kamusnya saya tuh nggak ada kata-kata gagal. Either you learn, either you succeed, or either you learn. Jadi pilihannya cuma dua, sukses atau kamu sebenarnya bisa belajar dari situ. Dan harusnya tiap hari kita seperti itu modelannya. Dan saya selalu ukur KPI saya tiap hari itu bukan seberapa banyak uang saya dapatkan tiap hari atau seberapa besar networking yang saya punya, ya itu juga mungkin salah satunya. Tapi seberapa banyak pelajaran yang saya dapat sehari-hari. Bisa jadi, saya selalu punya pikiran gitu. Bisa jadi pelaku itu nggak bukan jalan saya yang pertama atau jalan saya menuju kesuksesan, bisa jadi bukan. Tapi ini adalah jalan yang harus saya tempuh untuk bisa menuju kesuksesan yang lebih baik. Tapi saya berdoa semoga pelaku adalah bisa jadi besar dan bisa menjadi tempat buat saya bertumbuh dan jadi sukses gitu pastinya ya gitu. Walaupun ada possibility untuk itu tadi. Dan ini yang terakhir ngomongin tentang resilience. Ini tadi sempat saya bahas juga sebenarnya teman-teman. Resilience itu kan sebenarnya kayak daya tahan gitu. Karena tadi sebagai pengusaha kita tidak pernah bisa expect semuanya akan selalu baik-baik saja. Kita tidak pernah bisa expect bahwa semuanya akan berjalan dengan mulus gitu. Makanya salah satu misalnya logika yang saya pakai di saya sendiri, satu untuk tahap-tahap awal seperti kita sekarang, kalau saya tidak pernah mau mengandalkan satu orang saja atau memberikan wewenang terlalu besar kepada satu orang. Tujuannya buat apa? Untuk distribusi tugas. Karena tiap orang kan nggak bisa ya. Misalnya kita udah ngobrol dan lain-lain, tiba-tiba tengah jalan dia berhenti ya, kita kelimpengan gitu pasti. Yang kita lakukan adalah kita mendistribusikan tugasnya ketika ada orang yang memang tidak sejalan lagi atau memang punya mimpi yang lebih besar di luar sana, kita udah siap ngambilnya gitu. Itu contoh salah satu resilience yang kita lakukan. Dua tadi, ketika ada planning uh, yang tidak berjalan dengan semestinya, kita harus sudah mikir gitu. Kayak apa solusi yang bisa kita tawarkan. Makanya tadi ada saya ngomong kayaknya bisnis itu kayak 1 kali 24 jam sebenarnya untuk bekerja. Karena kita mikirin terus sebenarnya ketika sesuatu tidak berjalan dengan semestinya, kita harus mikir lagi apa langkah yang harus kita ambil biar ini nggak jelek-jelek banget, nggak rusak banget gitu. Jadi kita punya uh, mitigasi resiko yang juga cukup jelas. Karena ini jadi sangat penting gitu buat kita. Dan resilience juga ada erat hubungannya sebenarnya dari tadi agility dan lain-lain juga gitu. Kemampuan teman-teman untuk beradaptasi, kemampuan teman-teman untuk bisa switching gitu atau di bisnis itu namanya pivoting gitu. Itu juga adalah kemampuan buat kita untuk bisa tetap bertahan. Karena ya tadi di 2 tahun pertama adalah gelombangnya tuh kayak gede banget. Di 5 tahun pertama gelombangnya masih udah agak mengecil tapi masih banyak. Nanti biasanya ya berdasarkan yang saya dapat 5 tahun ke atas tuh baru agak mulai mature biasanya sebuah perusahaan, sebuah company buat kelihatan flow dan lain-lain. Ini biasanya. Jadi kalau teman-teman baru menjalankan bisnis 3 bulan kemudian mikir kayak, aduh saya pusing, saya kayaknya gagal ya gitu. Itu terlalu cepat untuk menilai hal seperti itu. Karena ada proses yang harus kita laluin dulu untuk proses pembelajaran itu. Tadi kalau saya tuh ketika bikin bisnis yang harus pertama kita lakukan tuh dua ya, R&D-nya, R&D produk dan R&D market. Itu sesimpel-simpelnya hal yang bisa kita kerjakan. R&D produk itu apa Mas? Ya, misalnya kita ngerjain produk apa ya yang pengen kita develop gitu. Misalnya tadi minyak goreng. Minyak goreng seperti apa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga berapa, siapa pembelinya dan lain-lain ada di marketnya gitu. Gitu. Dan ketika kita udah punya data yang kuat untuk dua hal ini, kita coba dan ternyata memang masih prosesnya naik turun, kita lihat sampai 3 bulan, perbaikin. Kalau bisnis baru sih baiknya per minggu bahkan atau bahkan per hari untuk evaluasi, untuk perbaikin. Nanti sampai pada tahap tertentu, ketika memang dia nggak bisa moving di 1 tahun, di 6 bulan atau 1 tahun, ya teman-teman bisa kembalikan teman-teman apakah mau ditutup atau tetap jalan. Dan saya baru belajar banget di 1 bulan terakhir, kadang eh, sebenarnya bukan kita yang bisa jadi salah, tapi pemilihan bisnisnya aja yang lagi tidak tepat gitu. Saya kemarin terakhir ngobrol sama satu teman saya yang punya startup juga di bidang packaging yang ramah lingkungan gitu. Sebenarnya secara inovasi produk keren banget dan dia pinter banget menurut saya karena lulusan luar juga. Tapi ketika kita ngelihat produknya ternyata marketnya belum siap. Jadi industrinya memang belum siap. Nah, ketika ada proses ini ya udah take it as a learn aja gitu. Learning proses buat teman-teman gitu. Gak usah terlalu memaksakan untuk gue bisa nih bikin ini marketnya berkembang gitu. Wah, itu PR yang baru. Semoga nanti kita punya kesempatan untuk bahas ini lebih dalam ya teman-teman. Dan sejauh ini tadi bagian terakhir ini sepertinya yang membuat aku cukup
bertahan gitu dengan segala goncangan karena kita punya alhamdulillah di 4 tahun pertama Kulaku punya 12 partner lebih yang kita bikin sebagai ekosistem yang cukup kuat gitu mulai dari perannya pemerintah yang salah satunya misalnya Bank Indonesia kita ada satu factory sharing bareng sama mereka. Jadi mereka bikin satu factory yang digunakan untuk petaninya kita. Itu juga jalan, kemudian dukungan beberapa kementerian, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perindustrian, dan lain-lain. Kemudian secara private sector, misalnya kita punya investor kita sendiri, ada Krevis dan teman-temannya yang lain. Kemudian universitas kita juga udah kerjasama sama misalnya Universitas Sriwijaya, Polsri, dan Sayakirti. Kemudian kalau NGO kita juga udah kerjasama Supernova, YBM PLN, Yakesma, dan Dompet Duafa. Nah, kolaborasi ini membuat kita jadi lebih kuat dan lebih kencang larinya sebenarnya gitu. Saya ngerasain banget ketika misalnya ya biaya R&D itu gede banget ya teman-teman. Kalau kita mau hitung-hitung untuk bikin menghasilkan misalnya satu minyak kelapa tadi. Kalau aku tuh nggak bisa ngerjain sendiri. Ternyata di kampus ada program untuk bikin bikin penelitian dan bikin jurnal untuk itu. Kan mereka sebenarnya lebih banyak fokus ke jurnalnya aja ya gitu. Sementara kita sebagai pebisnis butuh untuk mengkomersialisasikan ini. Kita kerjasama akhirnya produknya jadi dan sama-sama untung dan satu itu hemat cost buat kulaku dan buat merekanya jadi bisa dapat jurnal misalnya yang kedua buat kulaku sendiri ini jadi mempercepat prosesnya gitu karena misalnya di kulaku nggak ada orang yang khusus untuk R&D produk ini gitu misalnya nah resilience yang ada di sini adalah saya kayak kalau saya tuh dalam saya muslim satu kayak sapu lidi sih saya bilang kalau sapu lidi satu itu kan kalau dipatahin gampang banget ya kalau kita punya ekosistem yang kuat kayak gini kayak sapu lidi yang dibikin sapu gitu kalau mau dipatahin kan susah banget nah itu yang sekarang kita kerjakan di pelaku sebenarnya untuk bagian kolaborasi dan partnership dan kita selalu membuka diri kita untuk bekerja sama dengan siapapun selama mereka punya mimpi dan visi yang sama dengan kita sih dan uh, yang saya lihat juga kebanyakan bisa jadi ya karena memang networking yang belum terbentuk atau bisa jadi karena ketidakmauan dan ketidaktahuan juga dari para UMKM sehingga faktor-faktor untuk kolaborasi seperti ini nih kadang-kadang dilupakan gitu. Padahal sebenarnya ada banyak pihak yang sebenarnya lagi kenceng-kencengnya nih untuk nyari UMKM atau startup atau usaha-usaha yang mau untuk diajak kerjasama. Dan sekarang kita alhamdulillah misalnya kerjasama dengan pihak-pihak ini ya karena kita misalnya sering muncul aja gitu. Gitu sih. Dan tujuannya tadi ya, biar kita makin resilience dan kuat sebenarnya. Karena kita tidak bisa kerja sendirian, kita tidak bisa mengerjakan ini. Kita harus bareng-barengan nih untuk kerjakan ini. Dan penutup dari saya, ini kata-katanya Mark Zuckerberg, saya terus biasanya nggak highlight di bagian ini ya. Buat para pengusaha tuh yang ada di kepala saya tuh selalu bilang kayak the biggest risk is not taking any risk. Maksudnya adalah sebenarnya kalau kita ngomongin resiko itu, resiko terbesar sebenarnya adalah resiko yang tidak pernah kita ambil gitu. Jadi sebenarnya adalah resiko yang paling besar sebenarnya teman-teman. Jadi buat para pengusaha, apa yang bikin kita lebih maju, lebih kuat daripada yang lain adalah karena keberanian kita mengambil resiko. Ingat tapi ya, resiko yang terukur, bukan resiko yang kayak berdasarkan intuisi aja atau berdasarkan sesuatu yang tidak ada basisnya gitu. Intuisi plus penelitian atau berdasarkan riset atau berdasarkan data itu akan jauh lebih hebat dan lebih kuat sih. Dan terima kasih banyak teman-teman. Saya tunggu untuk diskusinya. Sekali lagi saya masih proses belajar dan kita di Kulaku selalu punya mimpi untuk bisa memberikan manfaat yang semakin besar buat orang lain. Lagi-lagi kalau kamu punya kemampuan atau punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik buat orang lain dan kamu melakukan itu, insya Allah hidupmu juga akan terbuka. Sekian Mas Aska. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Aska. Oke, baik. Terima kasih Mas Mustafa atas materinya yang sudah disampaikan. Terima kasih juga Mas sudah menyampaikan insight yang sungguh banyak, sangat banyak ya. Nah, ini mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun ingin diskusi, boleh entah langsung raise hand. Kalau misalnya tidak mau, bisa juga by chat ya. Karena biasanya kalau chat suka cukup lama ya. Jadi aku sambil kita nunggu yang lain ngetik-ngetik. Aku sebenarnya mau ini Mas, mungkin aku izin memantik sedikit Mas nih sebelum kita masuk ke pertanyaan yang uh, udah ada yang resen juga. Jadi gini Mas, biasanya kalau di YouTube tuh suka ada nih 3 hal yang saya harap saya tahu sebelum saya ini gitu. Nah biasanya suka ada gitu tuh konten-konten kayak gitu. Nah ada nggak sih Mas mungkin 1, 2, 3 hal yang seandainya Mas tahu ini, tadi kan 2020 ya, kalau aku 2020, Mas tahu ini dari sejak tahun 2020, mungkin saya
akan lebih mudah nih kalau misalnya saya tahu hal ini terkait berwirausaha atau leadership. Uh, Ya itu Mas pokoknya. Nangkep kan Mas? Iya, oh maksudnya kalau misalnya saya sudah tahu di 2020 mungkin akan mempermudah atau memperlancar proses saya sampai hari ini gitu ya Mas. Ya kurang lebih gitu Lebih Mas. cepat gitu ya. Ah, Apa ya, sebenarnya banyak banyak hal sih sebenarnya yang kadang kayak kok saya taunya sekarang ya, kenapa nggak dari dulu gitu. Misalnya satu, eh, tentang ini sih Mas, pengelolaan tim, manajemen tim sebenarnya gitu. Saya dulu tuh sempat terjebak kayak misalnya saya ngerasa bahwa semakin banyak tim itu kan semakin bagus gitu karena kelihatan lebih gede gitu kan dan distribusi tugasnya lebih bagus. Padahal sebenarnya di tahap-tahap awal harusnya yang harus kita pikirkan adalah lebih ke efisiensi dan efektivitas dari kinerja tim itu sendiri. Itu sih yang saya rasakan. hmm, Karena lagi-lagi jauh lebih mudah untuk meng-hire orang daripada melay off orang kan pasti kan. Fase-fase itu yang kadang-kadang ya kenapa saya nggak tahu dari dulu ya gitu atau kenapa saya nggak kepikiran gitu. Itu satu. Walaupun sebenarnya secara budget atau secara financial projection kita masuk-masuk aja sebenarnya nambahin tim. Tapi baik lagi apakah dibutuhkan banget ya atau enggak gitu-gitu sih. Yang kedua, eh, saya juga baru ngeh banget gitu ya, eh, terkait dengan misalnya ekosistem yang sekarang kita lagi kerjain sih Mas. Sebenarnya kencengnya banget ekosistemnya Kulaku tuh mulai dari tahun 2022, bukan di 2020. Jadi kita mikir di awal tuh ya udah bangun 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 company yang atau bangun perusahaan yang fokus aja pada jualan gitu, dan impact yang kita kerjain gitu. Kita lupa ternyata ada aktor-aktor luar yang sebenarnya punya visi yang sama dengan kita dan mereka lagi cari orang-orang atau uh, company-company yang kayak kita gitu. Dan hmm, itu kita agak terlambat sebenarnya. Walaupun kita sekarang bisa dibilang cukup bersyukur dengan ketemunya sama sama stakeholder-stakeholder itu gitu. hmm. Dan saya selalu menyarankan misalnya ke teman-teman yang lain yang ngobrol kayak gini, kenapa kamu nggak coba untuk membagi resiko atau membagi peluang ini kepada orang lain gitu? Karena kita nggak bisa kerja sendirian sih. Paling dua hal itu sih kayaknya Mas untuk sementara dulu. Oke, terima kasih Mas Mustafa. Semoga bisa jadi insight juga tuh buat teman-teman yang lain. Nah, ini kebetulan sebelumnya aku mau utamain dulu yang raise hand, setelah itu baru kita lanjut ke yang di chat ya. Nah, ini pertama ada dari Kak Reza Arif Maulana dari citakarya.id. Silakan Mas Reza kalau ya, ajukan pertanyaannya. Halo, terima kasih Mas Aska atas kesempatannya. Halo Mas Mustafa dari Kulago, kenalin aku Reza dari Cita Karya, yang dimana fokus kami adalah untuk tumbuh kembang setiap anak muda di Indonesia, khususnya kaum marginal. Nah, dalam hal ini kan pasti Kulago itu banyak hal yang diberdayakan untuk menghasilkan sebuah coconut ini, kelapa ini kan. Dari hulu ke hilir, kemudian cara produksi dan lain. Nah, apabila kita bekerja sama nih, Mas, dengan Kulaku, peran pemuda seperti apa sih yang diharapkan dari Kulaku yang bisa berkontribusi atau bersinergi dengan Kulaku agar kedepannya sama-sama pemberdayaan anak muda ini berpotensi lebih luas. Terima kasih, Mas Mustafa. Silakan boleh langsung aja. Mas. Iya, kita, halo Mas Reza, salam kenal. Kita diskusi ya ini. Eh, jadi sebenarnya Boleh, kalau yang Mas. kita kerjakan tadi ya Mas di Kulaku untuk anak muda terutama, kita tuh punya program namanya Talent Development Program. Jadi tadi karena kita ngelihat secara industri pertanian terutama di Indonesia, terutama di Banyuasin lagi, memang masih belum mature atau tidak banyak anak-anak muda yang mau terjun ke sana. Kita tuh kemungkinan, ini berdasarkan apa yang kita lihat ya, di 10-20 tahun ke depan, kita akan kekurangan orang-orang atau anak-anak muda yang akan terjun ke pertanian. Kita kan selalu ngomongin tentang suasana pangan gitu ya. Kita ngomongin kayak potensi produk pertanian apa sih yang paling bagus sekarang gitu. Tapi kita lupa siapa yang akan mengerjakan gitu. Oke, kita ngomongin tentang otomatisasi gitu atau mekanisasi, yes gitu. Tapi tetap harus ada orang gitu. Nah, dan yang dikerjakan sama Kulaku itu sebenarnya mengarah ke sana sih, Mas Reza. Jadi kita memang ada punya dua program secara garis besar. Program pertama adalah program untuk beasiswa anak petani kelapa, karena tadi secara background saya juga anak petani kelapa yang bisa dibilang uh, agak kesulitan untuk dapat akses dan mimpi ini kita pengen lanjutkan gitu. Dan ke depan kita pengen adik-adik yang sekarang kita support juga bisa masuk ke industri pertanian gitu, walaupun mungkin tidak itu laku. Yang kedua, untuk anak-anak muda Sumatera Selatan yang kita memang masukkan ke dalam teman pelaku namanya. Jadi mereka kayak kita
ada program pelatihan per bulannya dan lain-lain. Jadi cross learning juga. Teman-temanku laku ini yang bisa dibilang volunteernya aku laku itu bisa ngajar ke ya, penerima beasiswanya juga atau sebaliknya mereka bisa cross learning gitu sih Mas. Kalau yang kita butuhkan sebenarnya ngomongin tentang ini kita sebenarnya lebih lagi menggali sih Mas potensi yang lebih dalam sebenarnya. Satu riset lagi, baik lagi ke riset. Sebenarnya apa yang kita lakukan udah cukup tepat belum sih gitu. Dengan pola pendekatannya kita, dengan kurikulum yang kita punya, dengan apa yang kita kerjakan sejauh ini gitu. Baik itu secara model yang sekarang kita lakukan atau entity yang sekarang kita kerjakan. Nah, yang kedua, pasti kita juga butuh kalau ditanya support ya, kita juga butuh support untuk anak-anak muda terutama yang dari luar sih Mas untuk memperkaya sebenarnya diskusinya. Bisa jadi ngajar di adik-adiknya kita atau diskusi sama teman-teman pelakunya kita atau misalnya juga bisa datang untuk bantu kita di beberapa aspek gitu. Bisa bisa arah ke sana sih Mas Reza. Wow, keren ya Mas ya, dengan banyak hal yang bisa dihadirkan untuk anak muda. Padahal saat ini kan Indonesia lagi bonus geografis untuk anak muda ya, usia 15 sampai 25 tahun kan. Tapi pada kenyataannya masih belum terserap dengan baik ya. Nah, sebenarnya itulah yang kita juga memikirkan bersama, makanya kenapa Cita Karya hadir itu sebagai platform perantara nantinya antara UMKM dan talent pool ini. Sebenarnya kita punya misi yang sama kok Mas untuk uh, pencerdasan, kemudian bagaimana sih tepat sasaran. Nah, makanya saya ikut ini karena aku juga udah pernah ikut di talent poolnya Kulaku kan, yang dimana itu signifikan banget untuk anak-anak petani. Nah, hal inilah yang kita pengen setiap generasi itu bukan hanya uh, kerja asal-asalan, nggak punya potensi, tapi inilah yang pengen diterapkan. Apalagi kalau kuliah kan ada tuh jurusan pertanian, jurusan ekonomi, jurusan apa, tapi kenyataannya nggak linear. Nah, itulah pengennya setingkat, insya Allah mulai setingkat SMP itu kita mengakomodir untuk pemikiran mereka bagaimana sih kewirausahaan, bagaimana jajan ekspertis dan lainnya sih. Insya Allah nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya Mas ya. Yes, mungkin kita bisa tukar-tukaran nomor Mas, tapi saya setuju Boleh, banget. boleh. Ya tadi kalau ngomongin pertanian tuh ya kadang-kadang juga mohon maaf ya teman-teman, ada yang memang dari jurusan pertanian pun sebenarnya nggak mau masuk pertanian gitu karena salah jurusan. Dan setelah dari situ pun maaf larinya misalnya ke bank kemana-mana gitu. Kita juga agak saya nggak tahu apakah salah bisa dibilang salah atau kurang tepat atau gimana, tapi memang kita lagi krisis sih. Oh, menurut saya lagi krisis sih. Yes, gitu. Dan semoga kita bisa ngobrol lebih lanjut setelah ini Mas Reza. Senang bisa di reach out. Baik. Ya, baik. Ini sebenarnya menarik ya Mas ya, karena kita harus melawan dengan generasi Gen Z yang gengsi banget dengan pekerjaan yang banyak banget peluangnya sih gitu loh. Karena kan faktor-faktor itulah yang eksistensi ya sebenarnya. Sekarang karena FOMO, karena ada kegiatan-kegiatan yang apa ya, pekerjaan yang elitabilitasnya tinggi, jadi mereka menyentuh kegiatan-kegiatan khususnya kayak kegiatan sosial itu jarang banget. Makanya kita bareng-bareng untuk ini untuk disuarakan bersama. Apalagi kewirausahaan pemuda kan sekarang banyak banget, termasuk usaha sosial ternyata masuk loh sekarang di Kementerian UMKM kan untuk sebagai sub baru gitu. Aku izin save ya Mas Mustafa. Terima kasih. Terima kasih Mas Aska. Ya, siap. Terima kasih Mas Reza Arif atas pertanyaannya. Nah, itu karena belum ada yang resen lagi, kita lanjut dulu ke yang di kolom chat. Nah, ini Mas, ini pertanyaan cukup banyak ditanyakan oleh banyak wirausahawan ya, terutama. Entah itu yang mau mulai ataupun yang sudah berjalan, cukup cukup lumayan banyak. Nah, mungkin ini sekalian kita tanyakan ke Mas Mustafa. Dari Mas Mustafa, bagaimana cara menanamkan entrepreneurial mindset pada tim kerja agar mereka juga berpikir seperti pemilik usaha. Dan kalau boleh aku kembangin lagi, misal kayak tadi, ya udah misal kita di perusahaan punya visi misi kita sendiri, nah biar nanaminnya nih biar biar di si karyawannya entah itu dia orang baru atau udah lama, biar mereka juga berpikir seperti visi misi sejalan dengan visi misi itu, mungkin dari Mas bagaimana? Nah itu Mas mungkin. Nah, ini pertanyaannya dari Kak Daniel Haki. Silakan Mas. Yes, thank you Kak Daniel Haki. Sebenarnya ada banyak jawaban untuk satu pertanyaan ini sebenarnya gitu. Cuman satu,
saya ngerasa punya cukup privilege ketika kita datang ke Kulaku dengan menyebut diri kita sebagai social enterprise. Artinya memang kita punya mimpi atau misi sosial yang pengen kita bangun di Kulaku. Nah, pendekatan yang kita lakukan biasanya ketika kita hiring, ketika ketemu orang-orang adalah kita menceritakan tentang background kenapa kita mendirikan si Kulaku ini gitu. Tadi secara historis dan secara mimpi yang atau visi yang pengen kita bangun dan lain-lain. Akhirnya pendekatan ini membuat orang-orang yang punya frekuensi yang sama, akhirnya mungkin lebih dekat gitu, lebih lebih mau ada yang tertarik untuk datang gitu. Jadi ketika kita proses hiring atau ngobrol sama orang-orang tuh mereka udah ngeh gitu sebenarnya mimpinya Kulaku adalah seperti itu. Jadi ini mempermudah Kulaku untuk punya tim menurut saya lebih loyal misalnya dibanding ketika kita berjalan hanya sebagai bisnis yang konvensional gitu. Karena berdasarkan penelitian gitu ya juga Indonesia itu adalah salah satu kayak negara paling eh, paling mulia atau paling senang berbagi orangnya gitu. Dan ketika kita ngambil misalnya penelitian ini ke dalam apa yang kita kerjakan, kita di Kulaku juga tidak hanya sekedar ya udah kita sebagai misalnya yayasan yang ya udah kita kejarnya ke arah situ aja ya, tapi kita juga ada sisi bisnisnya juga gitu. Jadi buat mereka jadi lebih enak. Nah, tapi pertanyaan mungkin berikutnya dari Masnya tadi, gimana Mas misalnya kalau saya misalnya bisnis konvensional yang biasa aja gitu, tidak belum punya aspek impact dan lain-lain. Bagaimana saya coba untuk nge-reach out teman-teman saya atau nge-reach out orang-orang atau nge-reach out tim saya pada saat ini untuk ngasih tahu untuk punya entrepreneurial mindset. Ada plus minusnya sebenarnya ketika mereka punya ini satu, pekerjaannya jadi lebih cepat tuntas karena mereka mikir kayak proses learning-nya itu banyak buat mereka. Itu dulu yang harus diketahui ya, Mas. Minusnya, sebagai orang yang memimpin tim, teman-teman juga harus siap untuk ditinggalkan mereka. Itu plus minusnya. Kenapa masih ditinggalkan? Rata-rata orang-orang yang punya entrepreneurial mindset, mereka akan lebih banyak berpikir untuk bikin usahanya sendiri ketimbang dia jalan dengan orang lain. Kecuali tadi ada keterikatan faktor emosional di dalamnya. Nah, yang biasanya yang aku lakukan adalah tadi selain faktor emosional itu, satu, eh, kita mencoba untuk memberikan keleluasaan mereka untuk mengerjakan tugasnya dengan caranya mereka sendiri. Itu yang biasa saya kerjakan sih biasanya. Tapi kita tetap punya KPI yang terukur. Misalnya ya contoh, saya mau ke Jakarta gitu. Kalau cara saya paling cepat adalah naik pesawat ya gitu, contohnya gitu. Tapi mungkin buat mereka lebih nyaman atau lebih enak karena barang bawaannya banyak, nggak bisa naik pesawat, mereka naik mobil. Sebenarnya caranya beda, tapi tujuannya sama tetap ke Jakarta. Gitu. Nah, kesempatan ini yang sebenarnya harus kita, kalau saya di tim itu kasih gitu. Boleh mengerjakan sesuai dengan kemauan kamu gitu, atau dengan caranya kamu, tapi yang penting kamu sampai Jakarta ya gitu. Dan kita punya deadline ya tanggal 20 misalnya harus di Jakarta. Kalau kamu kurang dari situ nggak bisa atau kelebihan nggak bisa. Gitu. Itu jadi satu memberikan kesempatan untuk mereka untuk berinovasi dan berkarya dengan caranya mereka. Dan biarkan mereka untuk learning by doing yang kedua. Dan saya selalu bilang juga ke tim saya masih sangat mentolerir untuk semua kesalahan-kesalahan jenis apapun, kecuali attitude. Kalau saya, karena menurut saya setiap orang itu ada masa di belajarnya gitu. Kecuali salahnya, misalnya hari ini salah A gitu, besok salah A lagi gitu. Nah, ini nggak belajar nih orang. Itu boleh diketok kepalanya ya. Tapi kalau seandainya salahnya A, besok salahnya B dengan alasan yang berbeda, mungkin kita masih tolerir. Dan memberikan ruang untuk mereka bertumbuh dan berkembang seperti ini, akhirnya mereka ngerasa kayak sense of belonging-nya jauh lebih tinggi biasanya. Kan tujuan akhirnya adalah mereka punya pemahaman yang sama dengan kita dan merasa memiliki apa yang mereka sekarang kerjakan. Nah, yang ketiga, yaitu sih kalau saya tipikal karena memang orangnya sangat people oriented, saya senang ngobrol. Jadi di kalau aku tuh ada one on one meeting, kita ngobrol atau kadang-kadang gantian aja siapa yang kadang-kadang ke kafe bareng berdua atau kemana-kemana gitu. Tujuannya adalah pendekatan lebih emosional aja ke merekanya sih gitu. Dan mereka jauh lebih terbuka sebenarnya apa masalahnya dan lain sebagainya. Jadi kita sangat terbuka kalau di Kulaku dan itu arah akhirnya adalah sense of belonging. Walaupun catatan lagi ya dari tiga hal yang saya sebutkan tadi mungkin tidak akan eh, bisa dipatok sama gitu dengan yang teman-teman karena kondisi saya seperti ini dan tim saya seperti ini makanya saya bisa mengerjakan itu. Teman-teman mungkin harus punya caranya sendiri untuk menerapkan itu di sana. Tapi kalau saya perhatikan anak-anak Gen Z, anak-anak dari milenial ya,
milenial, Gen Z sampai Gen Alpha sekarang tuh lebih senang sama keterbukaan sih. Gitu. Mereka nggak senang kalau dulu tuh hierarkinya tuh atas ke bawah, top down. Kalau sekarang tuh lebih kayak sama aja gitu, as a friend aja gitu. Jadi ya di kantor pun kayak kita ngomong sebagai teman aja. Mungkin itu sih tujuan akhirnya tadi ya, naikin sense of belongingnya mereka bahwa mereka suka dan cinta dengan apa yang mereka kerjakan. Walaupun apa yang saya kerjakan juga tidak akan menjamin dan tidak akan juga berhasil buat buat mereka gitu. Ada juga yang tetap misalnya kayaknya nggak cocok nih mas, saya punya mimpi yang lain gitu. Itu juga nggak bisa dipaksakan sih. Tapi ingat plus minusnya tadi juga gitu. Kalau teman-teman berhasil melakukan ini, teman-teman juga harus bersiap untuk kehilangan mereka. Karena di Kulaku saya bilang kayak Kulaku itu adalah rumah belajar buat kita bersama. Ketika teman-teman siap, nanti sudah cukup siap untuk bikin rumah tersendiri, untuk buat orang lain belajar ya nggak apa-apa gitu. Dan beberapa teman-teman dari Kulaku tuh akhirnya cabut dan bikin usahanya sendiri. Kita juga happy-happy aja gitu. Karena kita akhirnya bisa punya manfaat yang lebih besar untuk creating ekosistem yang lebih besar. Itu sih Mas Aska. Oke, siap. Terima kasih Mas Mustafa. Semoga menjawab ya Kak Daniel Haki. Ini kalau misalnya masih ada waktu, insya Allah kita dua pertanyaan lagi kalau misalnya masih ada yang nanya. Tapi kalau yang kalau misalnya enggak, ya sudah. Ini insya Allah kita dua pertanyaan lagi. Oh ya, aku juga ingin reminder teman-teman jangan lupa isi presensinya ya. Maksimal jam 18.00 nanti kita sudah tutup presensinya. Dah, terakhir, insya Allah kalau kalau masih ada waktu, dari Angel, halo Mas Mustafa, izin bertanya. Apakah Mas dulu pernah merasa ingin menyerah dalam membangun Kulaku nih, apalagi udah 4 tahun kurang lebih? Nah, jika pernah, bagaimana cara Mas Mustafa biar bangkit kembali untuk membangun usaha ini? Terima kasih, Mas. Mungkin itu. Silakan, Mas. Ya, thank you Mas Aska. Thank you Kak Angel. Eh, pasti pasti sih itu tadi fluktuasi dalam hidup di kewirausahaan itu kita nggak bisa kadang-kadang bisa prediksi ya walaupun tadi kita punya financial forecast walaupun kita udah punya financial business plan yang cukup bagus gitu-gitu tetap ada fase-fase fluktuasi yang kadang-kadang tuh kayak astagfirullah gitu cuma bisa ya Allah aja gitu nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Nah fase-fase ini beberapa kali sih terutama misalnya di tahun ini juga saya sempat ada di fase ini juga. Cuman apa sebenarnya yang bikin kita kuat, saya terutama pribadi sebenarnya sampai sekarang tuh nggak pernah menyerah, tidak pernah mau menyerah. Satu, saya tahu sebenarnya mimpi tadi, mimpi dan alasan saya kenapa membangun keluarga. Kalau anak-anak startup tuh bilangnya the reason why-nya, why-nya tuh kenapa sih stop tuh bikin keluarga. Saya tuh paham banget tentang itu. Gitu. Tadi saya siap punya story secara emosional, saya terikat, kemudian saya ngerasa bahwa apa yang saya perjuangkan selama ini, walaupun belum punya dampak yang begitu besar, tapi pelan-pelan kelihatan gitu. Dan apa yang saya sedang kerjakan sekarang itu secara tidak langsung tidak hanya berimpact, berimplikasi pada hidup saya, tapi juga pada hidup beberapa orang sekarang yang sedang kita kerjakan. Kalau teman-teman penasaran, kayak ada bukunya, Reason Why ini, bukunya Simon Sinek kalau nggak salah, itu juga bagus saya pernah baca, kayak dia ngasih tahu ketika teman-teman ada di fase-fase kritis, fase-fase krusial, teman-teman jadi ingat kenapa teman-teman membuat ini. Saya tuh contoh misalnya ada satu momen yang saya sampai sekarang tuh kalau ada di fase kritis saya ingat saya happy lagi. Jadi kita ada program beasiswa yang saya sebutkan tadi. Jadi saya pernah ngobrol sama orang tua si adik itu dan pada saat itu dia kayak cuma bilang terima kasih sambil menitikkan air mata. Sesimpel itu aja. Dan ketika saya ingat gitu, itu jadi bahan buat saya kayak ya Allah gitu kan gitu. Ternyata apa yang kita kerjakan sekarang itu punya dampak atau punya hmm, cukup uh, impact gitu buat orang lain gitu sebenarnya. Itu kecil dan cuma satu orang, tapi apa yang kita lakukan ternyata alhamdulillahnya punya hal yang bisa buat orang lain tuh bahagia dan itu jadi satu satu kekuatan sih kalau buat saya gitu. Kenapa saya sampai hari ini masih berdiri di sini dan itu sangat linear juga dengan why-nya saya membangun keluarga. Karena saya pengen mendedikasikan hidup saya ingin mendedikasikan waktu saya untuk para petani, untuk kerabat-kerabat saya, saudara-saudara saya di industri pertanian kelapa. Itu yang membuat saya hari ini semakin kuat sih. Jika Mbak Angel misalnya membangun usaha atau sekarang usahanya sudah berjalan, ingat aja alasan kenapa Mbak Angel membangun usaha ini ketika fase-fase terburuk. Dan
buat saya it works gitu. Ada juga saya pernah diskusi sama teman saya juga, reason why-nya dia adalah karena dia jadi pengusaha karena dia pengen kaya, karena dia punya pengalaman dulu direndahkan gitu. Dia kayak, maaf, terlahir sebagai orang yang juga dari keluarga underprivileged, keluarga yang tidak beruntung, jadi dia punya pengalaman kayak tidak cukup dianggap ada sama orang-orang di sekitar dia gitu. Dia tidak mau pengalaman itu terulang lagi. Katanya dia bilang rasanya tuh sakit banget, top, sakit banget buat gua gitu. Jadi gua nggak mau lagi ada fase itu. Nah, itu juga nggak apa-apa dijadikan selama masih tetap koridor positif gitu ya. Tiba-tiba udah kayak mau balas dendam, itu nggak boleh. Tapi kalau seandainya itu jadikan alasan buat teman-teman untuk terus bangun pagi, terus tidur malam misalnya, terus semangat untuk mengerjakan yang teman-teman kerjakan sekarang, itu nggak apa-apa. Jadi saran saya yang buat Kak Angel, find your why aja sih. Kenapa teman-teman mau bangun usaha itu dan apa yang membuat teman-teman bisa bertahan ketika teman-teman ada di fase-fase itu. Gitu Kak Angel dan Mas Aska. Nah, bagi teman-teman yang mau order kaos keren, silakan bisa di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada. Caranya tinggal ketik saja Muhammad Ervando ya. Nah, teman-teman tinggal pilih untuk kaos-kaos kerennya. Kemudian yang cocok langsung saja diorder untuk kaos-kaos kerennya ya. Bisa diorder satuan, lusinan, ataupun borongan, silahkan bebas. Nah, berikut ini saya kasih rangkumannya ya. Nah, teman-teman ketik saja di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ketik Muhammad Ervando. Nah, kemudian juga tersedia kaos lengan panjang dengan desain-desain keren. Tinggal teman-teman pilih di marketplace Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada. Cuman untuk kaos lengan panjang ketiknya Vando Official Shop ya. Spesial untuk kaos lengan panjang, bisa untuk pria maupun wanita. Nah, untuk wanita yang berjilbab sangat cocok ya, karena pakai lengan panjang tersedia juga, dan tentunya dengan desain-desain kaos yang keren, kekinian. Nah, silakan teman-teman bisa ketik di Shopee, Tokopedia, Bukalapak maupun Lazada, ketik saja Vando Official Shop.